Tes tes. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abraham Gabriel Martuaritonang dengan NIM 2024 31041. Jadi di sini pada video ini saya akan menjelaskan secara singkatnya mengenai pengerjaan soal dari nomor 1 sampai nomor 3. Ya, untuk yang soal yang pertama yaitu expert profile. Di sini saya sudah mempunyai seorang pakarnya, itu kakak saya sendiri. Dia bekerja di keperawatan, di bidang keperawatan. Lalu juga sudah disiapkan juga dengan list wawancara. List wawancaranya yaitu mengenai pasien diagnosis infeksi saluran pencernaan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan list wawancaranya, dari apa saja gejalanya yang dikeluhkan dari pasien, lalu juga bagaimana cara menilai derajat hidrasi pada pasien yang mengalami gejalanya, lalu juga apa ada perbedaan tingkat kewaspadaan antara pasiennya dengan dehidrasi ringan sampai sedang dibandingkan dengan dehidrasi yang berat, lalu juga dengan kapan seorang pasien bisa dinyatakan sudah mengalami kondisi darurat atau kritis, yang dimana mengharuskan seorang perawat ini harus melapor ke dokter penanggung jawabnya, dan sekian. Nah, untuk daftar knowledge-nya sendiri di sini ada faktor gejala, yang dimana ini disimbolkan sebagai G. Lalu ada juga klasifikasi status, disimbolkan juga sebagai K. Di sini ada yang G yang pertama ini, diare dan muntah. Ini bisa terjadi bisa lebih dari 3 kali sehari. Lalu ada demam atau suhu tubuh tinggi, itu lebih dari 37,5 derajat Celcius. Lalu rasa haus meningkat, mulutnya kering, pecah-pecah. Lalu ada kesadaran menurun, matanya juga cekung, terus turgor kulitnya melambat. Itu akibat dari dehidrasi berat. Lalu juga ada dari tanda-tanda vital tidak stabil, kayak tekanan darah menurun atau hipotensi, dan nadi itu cepat dan lemah. Nah, ini ada BAB normal atau kurang dari 3 kali. Ini konsistensi padat dan hidrasinya baik. Lalu untuk klasifikasi statusnya sendiri, ini ada gejala tanpa dehidrasi atau dehidrasi ringan, ini dengan dehidrasi sedang, lalu dengan dehidrasi berat atau kondisi kritis dan darurat. Lalu juga ada pasien membaik atau siap rawat jalan. Nah, di sini saya menggunakan metode based rule reasoning. Yang rule pertama ini, jika pasien mengalami diare dan muntah, ini G1 ya berarti
diare dan muntah, dan mengalami demam. Demam atau suhu tubuh tinggi lebih dari 30 derajat Celcius, dan hidrasi masih baik atau tidak ada tanda-tanda hidrasi lain. Kesimpulannya, gejala tanpa dehidrasi yaitu ada di K1, gejala tanpa dehidrasi atau dehidrasi ringan. Sini ada tindakannya, yaitu rehidrasi oral atau oralit dan observasi tanda-tanda vital berkala. Untuk yang rule kedua ini, jika pasien mengalami diare dan muntah G1 tadi, dan mengalami rasa haus meningkat atau mukosa mulut kering, ini di G3 yang ini. Ini maka kesimpulannya sendiri yaitu eh, pasien sedang mengalami dehidrasi sedang. Gejala dengan dehidrasi sedang. Lalu untuk yang role ketiganya sendiri, itu jika pasien mengalami diare dan muntah G1-nya dan mengalami letargi atau mata cekung, ini di G4. Dan tanda-tanda vital tidak stabil. Kesimpulannya sendiri ini, gejala dengan dehidrasi berat atau kondisi kritis, ini ada di K3. Nih, gejala dengan dehidrasi berat atau kondisi kritis dan atau darurat. Lalu untuk yang role keempatnya sendiri, ini jika frekuensi BAB sudah normal atau padat, ini ada di G5. Lalu kesimpulannya, di sini pasien membaik atau siap rawat jalan, ada di K4. Nah, untuk yang soal nomor 2 sendiri, sini goal stack planning, di mana yang posisinya awal itu semuanya pada di on table, pada clear semua bloknya. Dibacanya dari sebelah kiri itu ada A, B, C, D, semuanya clear, terus juga hand empty. Yang dimana goal utama saya sendiri itu on CD and on DA and on B table, yang mana kalau diilustrasikannya itu tumpukan A di bawah, lalu di atas A-nya itu ada D, lalu di atasnya D itu ada C itu di sebelah kiri, lalu ada B-nya itu di tabelnya itu di bawah di sebelah kanan. Yang dimana langkahnya itu dari posisi semula, dari posisi awalnya itu langkah pertamanya itu pick up D, lalu stack ke A-nya, jadinya stack D, A,
Lalu langkah keduanya itu pick up C, lalu stack C ke D, atau stack C, D. Yang hasilnya kira-kira seperti ini. Lalu untuk yang ketiga sendiri, ini saya ngambil datasetnya student sleep and mental health. Sini saya kasusnya sendiri itu memprediksi GPA dari mahasiswa berdasarkan durasi waktu belajar harian, di mana jenis permasalahan itu algoritma regresi linear. Nah, X-nya itu jam belajar, Y-nya itu GPA, N-nya itu jumlah datanya 20. Lalu sini ada sigma X-nya 75,1, sigma Y-nya sekian-sekian, sigma X kuadratnya sekian-sekian-sekian, sigma XY-nya sekian-sekian-sekian. Lalu di sini menghitung kemiringannya dengan rumus seperti ini. Disubstitusikan nilainya, yang dimana N-nya tadi itu datanya 20. Lalu sigma XY-nya ini dikurang sigma X, lalu juga sigma Y-nya, lalu datanya sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 dalam kurung pangkat 2 itu sama dengan nih di bawahnya 328,79 itu dikurang 75,1 pangkat 2 dalam kurung sama kayak dia. Ini sama dengan 173,383 per 9,35,79. Ini sama dengan 0,157223969. Lalu untuk menghitung konstantanya, di sini ada A tuh XY, sorry, sigma Y, sini dikurang dari B, itu sigma X, gimana XY-nya itu, sigma X-nya, sigma Y-nya itu 66,07 kurang hasil yang tadi, hasil dari kemiringan dari B-nya, kemiringan hasil menghitung kemiringan dikali sigma X-nya per 20 sama dengan 54,2624,801 per 20, yang sama dengan 2,7136233997. Lalu di sini dilanjutkan dengan persamaan regresinya dan juga prediksinya. Di sini X-nya 4, ini maksud X-nya itu durasi jam. Nah, berarti Y-nya
Ini hasil dari kemiringan, konstanta. Lalu ini hasil dari kemiringannya. Yang mana sini X dikali X atau dikali 4. Nih, bisa dilihat. Dimana hasilnya sendiri itu menjadi 3,342519,872. Ya, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas atau salah kata dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.